Kasus penghinaan MH Ainun Nadjib yang menyatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun pun berbuntut panjang. Tahu bahwa dirinya akan segera dilaporkan, MH Ainun Nadjib pun akhirnya minta maaf. Budayawan MH Ainun Nadjib atau yang kerap dipanggil Cak Nun tersebut yang telah menghina Presiden Jokowi secara terang-terangan saat ini sedang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh para relawan Jokowi. Koordinator Gardu Banteng Marhaen atau GMB Sulaksono Wibowo dalam waktu dekat berencana akan melaporkan MH Ainun Nadjib ke pihak kepolisian, yaitu atas dugaan pelecehan seorang kepala negara. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira, terus Haman yang namanya Luhut. Kami nilai pernyataan Cak Nun menyebut Jokowi itu Fir'aun sudah sangat keterlaluan dan telah menghina kepala negara dan pemerintah. Kami akan segera melaporkan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri, kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen atau GMB Sulaksono Wibowo kepada wartawan pada hari Senin 16 Januari 2023. Menurut Sulaksono, pernyataan Cak Nun yang menyebut bahwa Jokowi adalah Fir'aun sangatlah tidak pantas keluar dari mulut seorang yang menjadi panutan banyak orang. Cak Nun jangan merasa sombong dan mempunyai kekuatan dengan seenaknya ngomong dengan menghina Presiden Jokowi, papar Sulaksono. Sulaksono pun menghimbau kepada pihak kepolisian untuk tidak takut memeriksa MH Ainun Nadjib, bahkan bila sampai menetapkan sebagai tersangka sekalipun. Hukum harus ditegakkan, jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, jelas Sulaksono. Sulaksono menganggap diksi penggunaan sebutan Fir'aun untuk Jokowi sangat begitu menyakitkan rakyat Indonesia karena Fir'aun itu identik dengan pemimpin yang kejam. Ini sangat bertolak belakang dengan Jokowi yang lembut serta dicintai rakyatnya. Seperti diketahui, baru-baru ini Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun tersebut sepertinya berupaya untuk membuat sebuah sensasi, yaitu dengan mengatai Presiden Jokowi sebagai Fir'aun. Dan upaya untuk menjadi viral pun akhirnya berhasil. Namanya bahkan sempat menjadi trending di Twitter dalam beberapa hari. Dan setelah viral, kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam GMB atau Gardu Banteng Marhaen pun berencana melaporkan penghinaan keji ini ke Bareskrim Polri. Mungkin saja karena mendengar kabar tersebut bahwa dirinya akan segera dilaporkan, Cak Nun pun akhirnya meminta maaf. Saya barusan disidang sama keluarga, dihajar, disalahke, digoblok-gobloke, disesat-sesatke. Kenapa digobloke? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Saya yang mengajarkan jamaah ma'iyah. Semua keluarga bahwa orang waton harus baik. Efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana, kata MH Ainun Nadjib dalam video tersebut. Saya melakukan apa yang saya ajarkan untuk tidak dilakukan. Saya bagaimana? Saya punya anak dan keluarga yang bisa mengontrol saya. Masih katanya lagi. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat, menjadi tidak enak, menjadi menderita oleh ucapan saya itu, kata MH Ainun Nadjib. Setelah meminta maaf kepada semua yang terciprat, menjadi tidak enak, menjadi menderita, atau menjadi apapun karena ucapannya, sampai di sini muncullah pertanyaan di dalam benak saya. Kenapa dia nggak mau menyebut nama Pak Jokowi, LBP, serta Antoni Salim yang sudah dihinanya habis-habisan tersebut? Lalu dia sebenarnya meminta maaf kepada siapa? Seharusnya sebagai orang yang berjiwa kesatria, tidak berbelit-belit semacam ini. Yang dihina dan yang direndahkan adalah Jokowi, tapi dia meminta maaf kepada yang terciprat. Dia pun tidak menyebut kesalahannya hingga sampai dirinya meminta maaf. Sepertinya kesombongan orang ini tidak mau lepas dari ragawi. Entah karena gengsi atau takut harga dirinya terinjak-injak, atau mungkin karena sebab lain. Yang dijolimi adalah Jokowi, LBP, serta Antoni Salim. Tapi dia meminta maafnya kepada yang terciprat. Seorang yang katanya ahli tasawuf, ma'rifatullah, tapi tidak punya rasa kesatria. Coba kita perhatikan bagaimana cara dia meminta maaf pada video berikut ini. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya di salah-salah, di goblok-goblok, di sesat-sesat,
Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi kok ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya yang mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu loh. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, termasuk saya berangking ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari Sinau bareng kita memulai era Sinau 10 bantu ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Artinya kita tuh jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama itu saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya, secara bijaksana gitu ya. Kalau tujuan video yang barusan kita saksikan tersebut meminta maaf pada yang terciprat, berarti orang ini benar-benar tidak tulus dalam meminta maafnya. Malah akhirnya terkesan ngalor ngidul menceritakan era aliran baru Ma'iyah. Kesambetlah, mata kuliah aktivasi roh lah, keputusan, serta cara berpikir roh lah. Yang dia zolimi adalah Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini. Bahkan saya yang mencermati permohonan maaf Cak Nun tersebut merasa bingung sendiri mendengar permohonan maafnya yang seperti ngalor ngidul gak jelas jelunturungannya. Asumsi saya pun akhirnya menduga si Ainun Najib ini meminta maafnya tidak tulus. Mungkin ini karena videonya viral, dia akhirnya ketakutan, tapi rasa gengsi masih menyelimuti batinnya. Meminta maaf tapi masih diselimuti arogansi. Jadi apa gunanya dibuat video permohonan maafnya ini? Yang dijolimi adalah Jokowi, Luhut, serta Antoni Salim. Tapi meminta maafnya ke yang terciprat. Tapi ya, itu memang sangat wajar bila seseorang yang masih mempunyai sifat jubrio setelah menghina Dina serta merendahkan seseorang, bila dipaksa untuk meminta maaf, pasti tidak akan pernah tulus. Karena kebanyakan orang pasti sangat malu karena hal tersebut bisa menginjak-injak harga dirinya, harkat dan martabatnya, seolah seperti ditelanjangi habis-habisan. Dan setelah permohonan maaf yang tidak tulus dari si MH Ainun Najib ini, apakah para relawan Jokowi akan batal melaporkannya ke polisi? Saya rasa tidak. 90 juta rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi saat ini marah atas segala fitnahan orang ini pada Jokowi. Tapi untuk memastikan kebenarannya, kita ikuti saja berita ke depannya. Bagaimana menurut Anda? Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.